Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Halo. Wah, beruntung banget ya kali ini kita bisa live streaming YouTube. Ya dong. Wah, pasti bakalan seru banget ya kita hari ini. Ya pastinya. Nah, sebelum itu nih kita mau minta maaf ya, karena pertamanya kita kan mau live di IG nih. Cuma karena Instagram kita error, ada kendala mendadak, jadi kita nggak bisa live di IG nih, makanya kita alihin ke YouTube. Nah, sebelum itu kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu perkenalan dulu ya. Ya. Oke, biar nggak tegang-tegang banget nih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Puspa Khairunisa, biasa dipanggil Dea. Nah, di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin berjalannya bincang-bincang pada sore ini, teman-teman. Oke, siapa duluan nih yang mau kenalin diri biar teman-teman juga tahu? Aku ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Purnami Dewi, bisa dipanggil Purnami. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal Purnami. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Ratih Wahyu Deswari, bisa kalian panggil Ratih. Salam kenal ya semuanya. Wah, salam kenal Ratih. Hai. Saya Iputu Jacinta Winsa Putri Wangsa, bisa dipanggil Sinda. Salam kenal. Wah, jadi teman-teman kita ini ada 3 guys. Ada Purnami, Ratih, sama Jacinda. Wah, kira-kira kalian umur berapa sih? Nah, kalau aku sih 13 tahun. Nah, kalau Ratih umur 14 tahun dan kelas 8. Wah, Ya, sama seperti Ratih, Purnami juga 14 tahun, kelas 8. oh oke, berarti kita ini masih masa-masa remaja ya? Ya, Berarti di sini yang paling tua aku dong. Iya, kali ya. Oke, sebelum itu teman-teman, jadi pada perbincangan kita pada sore hari ini kita akan membahas topik seputaran narkoba. Nah, sebelum itu aku mau nanya nih sama kalian bertiga, kenapa sih kalian pilih materi narkoba? Padahal kan banyak nih materi lain selain narkoba gitu. Kenapa harus banget narkoba? Nah, jadi gini Kak ya, kita ngambil topik narkoba itu karena seperti yang kita ketahui nih, lagi banyak banget kasus-kasus berita-berita penggunaan narkoba yang kebanyakan itu remaja loh Kak ya, seumuran kita ini. Wah, remaja ya guys ya. Betul. Nah, berdasarkan berita yang saya baca juga, itu banyak banget yang terkait dengan narkoba teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih, kebanyakan pengguna narkoba itu umuran remaja seperti kita loh. Kira-kira umur berapa aja sih pengguna narkoba tersebut? Ada yang tahu nggak? Iya ya, umur berapa sih remaja itu? Nah, ini katanya sudah tahu Kak ya. Wah, sehingga mau jelasin nih teman-teman, umur berapa kira-kira? Nah, biasanya anak remaja yang usianya 15 sampai 35 tahun dan 80%-nya itu pengguna. Wah, berarti banyak yang menggunakan ya daripada mengedarkan narkoba. Ya. Wah, ternyata narkoba itu berpengaruh itu ya. Ya dong. Oke. Nah, karena kita membahas topik narkoba nih hari ini ya, kan sebelum itu biar teman-teman juga tahu nih apa sih pengertian narkoba. Nah, boleh sedikit dijelasin nggak? Sini ya, Justin. Nah, jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya yang ada. Wah, Bahkan ada juga loh istilah lainnya. Nanti mau bantu jelasin? Ya, wah, sekarang nanti mau bantu jelasin nih guys. Nah, teman-teman, narkoba juga memiliki nama istilah atau nama lainnya loh, yang kerap disebut dengan nafsa. Nah, apa itu nafsa? Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Wah, gitu ya. Ya. Tadi Purnami sama Ratih jelasin
apa itu narkoba dan apa itu nafsa. Nah, teman-teman tahu nggak sih perbedaan dari nafsa dan narkoba? Nah, siapa nih mau jelasin biar teman-teman juga tahu apa sih perbedaan narkoba dan nafsa itu? Oke, Purnami mau bantu jelasin nggak? Boleh. Nah, jadi gini, sebenarnya narkoba sama nafsa itu dalam segi pengertian sama nih, cuma yang membedakan mereka itu istilah dan penyebutan. Jadi narkoba itu digunakan dalam jaksa kepolisian, sedangkan nafsa itu dalam jaksa kesehatan, teman-teman. Oh, berarti artinya itu sama ya? Sama. Beda. Ya, istilahnya yang berbeda penyebutan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih perbedaan antara narkoba dan nafsa, mereka itu sebenarnya sama, cuma beda penyebutan aja. Jadi gitu guys. Terus habis itu kita lanjut nih ke topik selanjutnya. Nah, apa sih golongan-golongan dari narkoba? Ini aku bantu ya. Boleh dibantu? Oke, nanti mau jelasin nanti teman-teman. Jadi golongan-golongan narkoba itu dibedakan menjadi 3 golongan nih teman-teman. Nah, yang pertama ada golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi biar teman-teman juga pada tahu nih apa itu narkotika. Nah, narkotika berasal dari bahasa Inggris yang narkotik yang artinya obat bius. Lalu narkotika berasal dari bahasa Yunani narkos yang artinya menidurkan atau membius. Nah, jadi definisi narkotika yang sebenarnya adalah salah satu bahan narkoba adiktif yang berasal baik itu dari tumbuhan, sintesis maupun semi sintesis. Nah, narkotika ini juga memiliki 3 golongan. Golongan pertama contohnya ada heroin dan kokain. Golongan kedua ada pethidin dan benzidin. Dan golongan yang ketiga ada kodein dan turunan-turunannya. Wah, ternyata narkotika itu panjang banget ya penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, bagi kalian yang mau nanya atau apa bisa tulis di kolom komentar ya, di chat live kita. Nah, kalian juga gini, apa namanya, klik ketik nama sekolah, habis itu bisa ketik nama sekolah, gini, pertanyaan, ya bisa gitu. Oke, nanti kita akan balas nih kalau kalian mau bertanya. Nah, tapi sebelum itu kita lanjut dulu nih ya berbincang-bincang. Oke, tadi kan Rati udah jelasin golongan yang narkotika. Nah, yang psikotropika siapa nih yang mau jelasin? Oke, berani ya. Nah, jadi psikotropika adalah zat atau obat yang memiliki khasiat psikoaktif, berpengaruh pada selektif dan susunan saraf pusat. Jadi psikotropika juga ada 4 golongannya. Yang pertama itu contohnya ada MDMA, yang kedua ada amfetamin, yang ketiga ada lumibal, yang keempat ada nitrazepam. Wah, ternyata psikotropika nggak kalah ya dari Yang bahaya. Yuk kita lanjut ke apa namanya? Yang adiktif ya, yang adiktif. Oke, Sinda mau jelasin yang zat adiktif? Wah, Sinda mau mau jelasin jelasin. teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Contoh dari zat adiktif itu ada inhalasia, kafein, sama nikotin. Terus juga zat adiktif juga dapat menjadi pengganti morfina dan kokaina. Wah, berarti kan kalian udah jelasin golongan nih, ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, jadi teman-teman golongan narkoba itu ada 3 ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau contoh dari narkoba itu sendiri tuh apa sih? Siapa nih yang mau jelasin? Nah, jadi guys, tadi kan udah ada golongan-golongannya. Sekarang narkoba itu juga punya contoh. Nah, yang paling contoh populernya sekarang atau menduduki kasus tertinggi di Indonesia atau negara ini itu adalah sabu-sabu. Nah, seperti apa sih sabu-sabu itu? Jadi sabu-sabu itu berupa kristal putih yang tidak berbau dan rasanya itu pahit. Nah, lalu yang menduduki tingkat kedua itu ada ganja teman-teman.
Nah, ganja identik dengan bunga, daun, buah, dan biji dari cannabis sativa yang telah dikeringkan. Masyarakat juga kerap mengenalnya dengan cimeng. Nah, cimeng ya teman-teman ya. Nah, jadi pemakaian ganja itu sebenarnya juga bermacam-macam ya. Cara pakainya mulai dari misalnya dimasukin ke dalam makanan, habis itu dihisap seperti rokok, dan bahkan dicelupkan ke dalam teh loh. Wah, ternyata pemikiran mereka sangat tinggi ya. Di luar nalar. Di luar nalar ya Terus guys ya. juga ada dampaknya loh. Dampaknya itu seperti mengubah sensasi tubuh, pemikiran, dan perasaan yang telah kita miliki. Wah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah contoh narkoba. Nah, tadi kan mereka udah jelasin nih contohnya, terus habis itu apa ya Pak? Belum golongan, terus habis itu boleh nggak sih jelasin dulu cara pakainya? Nah, oke, jadi cara pakai narkoba itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini ada 6 cara menggunakan narkoba. Yang biasa kita sebut apa guys? 2H, 2S, 1T, dan 1O. Wah, kayaknya seru banget tuh. Singkatan apa sih itu? Nah, jadi teman-teman, 2H, 2S, 1T, dan 1O itu adalah yang pertama. 2H dengan cara dihisap dan dihirup, 2S dengan cara disuntik dan disedot, 1T dengan cara ditelan, dan 1O dengan cara dioleskan. Wah, bagus banget nih teman-teman ilmunya. Apalagi ada singkatannya tuh tadi 2H, 2S, 1T, dan 1O. Wah, itu bagus banget nih buat teman-teman bagi yang mau ngapalin apa namanya cara pakai ya. Betul. Wah, itu sangat simple. Nah, terus habis itu kita lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang pakai narkoba tuh kayak gimana sih? Oke, jadi ciri-cirinya itu kan ada ya. Jadi siapa yang mau jelasin nih? Aku. Wah, Purnami guys mau jelasin. Nah, gini Kak Dea. Jadi ciri-ciri orang yang biasanya pakai narkoba itu dia terlalu lelah, berat badannya turun drastis, dan juga penampilannya udah kurangan gitu Kak Dea. Wah, berarti menonjol banget Ya, kelihatan banget. Penampilannya nggak kawan gitu. Apalagi seharusnya kita sebagai manusia itu berpenampilan yang rapi, Iya, di sofa. lebih sopan ya. Nah, terus habis itu kan tadi kalian tuh nyebutin ciri-ciri tuh. Nah, gejala awal sebelum ciri-ciri itu terjadi itu kayak gimana? Apa nih Kak? Oke, radikal. Wah, Rati guys mau jelasin. Oke, jadi setelah kita mengetahui ciri-ciri, itu sebelumnya ada gejala awal yang dialami oleh pemakai narkoba itu sendiri. Contohnya, yang pertama, itu dilihat dari sering diare, terus jalannya sempoyongan. Nah, dia tuh jalan sempoyongan karena pusing ya teman-teman, akibat dari reaksi kimia narkoba itu. Terus juga sering menguap, walaupun tidak mengantuk, itu juga reaksi dari narkoba. Wah, berarti kalau sempoyongan itu mereka setengah sadar ya? Oh, itu berarti terus juga tadi ada menguap. Berarti orang yang mengantuk itu, orang yang menguap itu tidak selamanya mengantuk, guys. Ternyata itu adalah gejala awal pengguna narkoba ya. Wah, keren banget nih. Terus habis itu kita masuk ke kecanduan dan ketergantungan. Nah, dari tadi mereka nggak ada ngejelasin nih kecanduan dan ketergantungan. Lupa apa gimana ini ceritanya. Nah, boleh nggak jelasin sedikit apa sih perbedaan kecanduan dan ketergantungan itu? Boleh dong pastinya. Ada yang mau bantu jelasin? Ya pasti benar. Oke, benar. Perkami lagi guys. Nah ini kalau tadi apa kecanduan dan ketergantungan ya. Kalau kecanduan itu merupakan salah satu penyakit kronis yang menyerang otak. Dan ada ketergantungan. Jadi ketergantungan itu merupakan dia itu nggak punya kendali nih, mau pakai sesuatu, mau ngambil sesuatu, dia nggak beraturan gitu, nggak ada kendalinya. Wah, berarti bahaya banget ya Bahaya, kecanduan sama bahaya ketergantungan. Nah, sebelum itu, nih ada yang gabung nih, namanya Brafi dari SMP Lab. Hadir, semangat ya. Si hai dulu dong. Hai Brafi.
Wah, udah banyak yang gabung ya. Ada Krisna juga dari SMP Lampung Diksa. Jadi teman-teman sebelum itu biar kalian tahu juga kita itu baru berkolaborasi ya dengan KSPAN SMP Lampung Diksa. Nah, kalian juga bisa follow Instagram mereka ya teman-teman. Kita berkolaborasi dalam podcast ini ya. Kemarin mereka udah ngejelasin tentang HIV. Nah, sekarang kita ngejelasin tentang narkoba. Nah, kita lanjut ke topik nih teman-teman. Tadi kan udah bahas kecanduan dan ketergantungan nih. Ya, nah, terus tahapan dari kecanduan sendiri itu ada nggak sih? Ada dong, ada 5 tahapan dari kecanduan. Yang pertama itu tahap coba pakai, yang tahap kedua tahap reguler, yang ketiga itu ada penggunaan berisiko, yang keempat itu ada ketergantungan, yang paling tinggi itu yang kecanduan. Wah, ternyata kecanduan juga ada tahapannya nih. Ada 5 ya. Wah, teman-teman tahu nggak sih ini dari SMP Negeri 7 Kintamani loh hadir ikut nonton. Wah, keren banget. Kita sangat berapresiasi ya ini. Kita senang banget kalian bisa nonton kami. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah tahap kecanduan. Tadi juga berarti ada ngomong kayak overdosis. Nah, kira-kira overdosis itu apa sih nanti? Bantu dong, aku belum tahu nih. Wah, yang mau jelasin nih teman-teman. Oke, silakan. Nah, overdosis itu segala sesuatu yang berlebihan gitu. Contohnya adalah penggunaan narkoba. Wah, berarti sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman ya. Bahkan sebenarnya obat yang berlebihan pun bisa ini ya mengakibatkan overdosis. Iya. Jadi pihak kedokteran juga kayak harus berhati-hati. Makanya ada yang namanya takaran obat. Itu biasanya sih Kak, penggunaan narkoba yang berlebihan itu biasanya dari oknum-oknumnya dia mengedar, jadi orang-orang bisa beli langsung gitu. Jadi mereka nggak perlu takaran gitu. Ya, jadi ini termasuk penyalahgunaan narkoba teman-teman. Jadi ada yang mengedar gitu, terus yang membeli itu belinya banyak ya. Bahkan ada yang sampai 1 ton ya. Wah, itu sangat parah banget sih teman-teman. Nah, terus habis itu kayaknya tadi ada yang lupa deh. Apaan ya nih yang lupa? Kayaknya faktor. Nah, narkoba itu faktornya apa aja sih? Faktor dari narkoba itu ada faktor internalnya. Jadi aku mau jelasin yang faktor internalnya. Faktor internal itu faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Faktor internal itu ada 3. Yang pertama ada faktor keluarga, ekonomi, sama kepribadian. Nah, siapa nih yang mau jelasin faktor eksternalnya? Wah, ada 2 ternyata guys. Ya, ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal. Sekarang Purnami mau ngejelasin yang faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu ada faktor yang berasal bukan dari diri kita sendiri. Contohnya nih, kayak pergaulan, sosial bermasyarakat. Itu kayak, wah, berarti ada 2 faktor teman-teman. Ada faktor eksternal sama faktor internal. Nah, sebelum itu nih ada yang gabung lagi nih. Malia SMP Lab hadir. Terus ada Naira juga, ada hai Kak Espan, salam dari Yunita, dari SMP Negeri 7 Kintamani lagi ya. Wah, ada Bunga juga, wah namanya indah banget ya, Bunga. sama seperti pasti orangnya Ya. juga. Selamat bergabung ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita Enjoy. kita sama-sama belajar. Ya. Oke, kita lanjut nih, tadi ada faktor internal dan eksternal teman-teman. Faktor internal itu dari diri sendiri. Oke, kalau faktor eksternal dari lingkungan. Oke, dari luar diri kita. Berarti tekanan keluarga itu termasuk faktor Peranan penting ya. Wah, berarti keluarga itu sebenarnya penting ya bagi diri sendiri. Iya. Oke, bagi teman-teman nih yang merasa broken home mungkin ya atau parent gitu, kalian nggak perlu lari ke narkoba nih teman-teman. Kalian nggak sendiri, karena pesannya kita bisa konseling, bisa sharing. Iya benar banget, apalagi
KS-Respan kita juga menerima curhatan-curhatan dari kalian. Pastinya sih. Apalagi bagi kalian yang mau gabung ya mungkin ke KS-Pan kami, Ayo gabung bisa DM bisa Instagram. bisa DM. Tapi karena Instagram kita Ada kendala. ada kendala, nanti kita akan perbaiki ya Ya. secepat mungkin Paknya. Nah, oke kita lanjut ke topik aja nih. Kan aku pernah dengar berita nih teman-teman. Kalau pengedar sama pecandu itu dia tuh bisa dipenjara. Nah itu kenapa harus dipenjara? Jadi gini nih Kak ya, seperti awalnya narkoba itu nggak selamanya buruk. Jadi ada juga nih tindakan kesehatan yang memakai narkoba, tapi sesuai takarannya. Tetapi ini karena si orang ini penyalahguna narkoba, dia nggak peduli nih ada undang-undang atau enggak. Jadi dia itu sebenarnya bisa terkena tindakan hukum. Jadi paling cepatnya itu pidana hukuman 3 tahun, sedangkan paling lama itu bahkan seumur hidup, bahkan sampai hukum mati loh. Wah. Tapi tahu nggak sih sebelumnya undang-undang yang mati itu semua? Ya, Kurang tahu nanti. Rati bisa jelasin nggak undang-undangnya? Oke, nanti membantu tentang undang-undang Wah, narkoba. Rati mau jelasin tentang undang-undang nih guys, anak hukum. Nah, jadi di dalam narkotika terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang isinya bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti segala penyalahgunaan narkoba. Jadi buat teman-teman di sini yang kepikiran untuk coba narkoba, mending jangan deh, soalnya kalian diawasi oleh undang-undang tersebut. Wah, bahaya banget ya. Ya, Berarti hukum di Indonesia itu sangat ya banyak ya ternyata ya. Oke, tadi kan paling cepet guys. Masa 3 tahun dibilang paling cepat? Apalagi di situ kebanyakan itu anak remaja yang masih sekolah, masih perlu ilmu istilahnya. Tapi mereka malah milih tinggal di penjara. Itu teman-teman, padahal itu harus ada pencapaian untuk kalian nih gitu. Kayak masih ada masa depan, masih banyak lah impian-impian yang harus kalian capai gitu. Bahkan kalaupun kalian broken home atau step parent pun kalian bisa kayak buktiin ke orang tua kalian kalau kalian tuh bisa berguna buat mereka gitu teman-teman. Nah kita lanjut nih teman-teman. Tadi kan kita udah bahas banyak ya istilahnya ya. Nah, boleh nggak sih aku tahu kan tadi orang itu ada pengedar sama pecandu. Nah, cara pengobatan pecandu itu gimana sih? nah jadi setelah kita mengetahui dampaknya bagi pemakai narkoba, pastinya kita perlu juga tahu cara pengobatannya teman-teman. Nah, cara pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi angka kasus narkoba di Indonesia atau negara ini. Nah, jadi pertama, metode yang paling dasar dan efektif itu ada namanya metode promotif. Nah, jadi metode promotif adalah upaya yang ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mengenal sama sekali apa itu narkoba. Nah, tujuannya agar sang masyarakat tersebut tidak tertarik untuk mencari kesenangan dengan menggunakan narkoba nih. Nah, lalu ada metode preventif. Upaya ini sama juga ditunjukkan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba sama sekali. Lalu contoh kegiatannya apa aja sih? Nah, contoh kegiatannya itu ada seperti kampanye, penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu tahap kedua, metode yang kedua itu metode yang paling dasar dan nyata. Itu ada namanya represif. Nah, program ini ditunjukkan untuk menindaklanjuti para produsen, pengedar, bandar, dan pemakai narkoba. Biasa ini dilakukan secara hukum ya teman-teman, melalui instansi-instansi pemerintah, contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya masyarakat itu juga bisa loh ikut partisipasi dengan cara apa nih? Dengan cara melaporkan segala tindakan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar kita. Lalu tahap yang terakhir itu ada tahap manusiawi, yaitu ada metode kuratif dan rehabilitatif.
Jadi, metode kuratif ditunjukkan kepada para pemakai narkoba yang sudah lama menggunakan narkoba. Ini gunanya untuk mengurangi kecanduan dan mengobati penyakit-penyakit yang telah menggerogoti tubuh pemakai tersebut. Yang terakhir ada tahap rehabilitatif. Nah, dalam program ini ditunjukkan kepada orang yang sudah menjalani tahap kuratif yang sudah lama. Tujuannya agar apa nih? Nah, ini kan tahap terakhir ya. Jadi di sini kita pastiin orang tersebut sudah terbebas dari penyakit-penyakit yang ia alami selama ini. Terus juga supaya ia tidak lagi tertarik untuk menggunakan narkoba. Itu tahap-tahapnya. Wah, berarti banyak ya tahapnya. Ada berapa tadi? Ada 3, guys. Nah, selain itu tahap pengobatan ini juga cukup lama kan dan panjang tahap-tahapannya. Terus juga perlu kesabaran yang ekstra pastinya. Wah, berarti mengobati orang yang menggunakan narkoba itu hal yang sangat lama ya, dan penuh kesabaran teman-teman. Harus dari hati sih Ya, harus dari hati lagi katanya. Nah, makanya teman-teman jangan sampai menyentuh ya, bahkan menggunakan narkoba, karena itu penyembuhannya tuh sangat sulit, sangat lama. Nah, nih kita sapa dulu nih. Ada dari pembina, wah, Bapak atau Ibu pembina ini dari KS SMP Negeri 7 Kintamani. Selamat bergabung Bapak atau Ibu. Nah, terus ini juga ada KS Semapan. Wow, imersif ya. Wah, sangat semangat sekali mereka menonton kita ya. Berarti kita harus semangat juga nih nyampein materi ini. Nah, terus habis itu tadi kita udah cara pengobatan. Tadi kan Rati bilang tuh ada rehabilitasi. Ya. Nah, itu tuh seperti apa sih? Nah, ada yang mau berjelasin nggak? Nah, jadi gini, tahap rehabilitasi itu kayak tahap penyembuhan, tapi sebenarnya kan nggak bisa ngejiplak gitu ya, ada tahapannya. Jadi biasanya nih, kalau kita di Bali itu ada tempat rehabilitasi itu adanya di Bangli kayak tempat masjid jiwa. Wah, berarti orang yang mau direhabilitasi itu di rumah sakit jiwa. Kalau di Bali berarti di Bangli. Terus kalau orang laporin orang yang terkena narkoba atau pakai narkoba itu di mana sih? Nah, biasanya kalau mau lapor itu ke BNN atau enggak ke pihak yang berwajib ya biasanya. Wah, BNN. Ngomong-ngomong tentang BNN kabupaten bahkan provinsi kita ini sangat luar biasa loh teman-teman. Ya, apalagi info-info yang mereka berikan. Info terbaru tentunya. Nah, kalian juga bisa follow tuh Instagram info BNN berita. Biar kita juga gak ketinggalan berita itu ya teman-teman. Nah, ini ada yang nanya nih Kak. Selain berdampak negatif, apakah narkoba ada dampak positifnya? Ada dong, pasti ada. Wah, ada. Siapa nih Siapa yang mau bantu nih? Oke, Sinda mau bantu. Sinda mau bantu guys. Nah, dampak positif dari penggunaan narkoba itu digunakan menjadi obat-obatan gitu di dunia kedokteran. Wah, berarti dampak positif narkoba itu digunakan dalam kesehatan teman-teman. Nah, Ayu Trikania, semoga jelas ya. Jadi narkoba itu digunakan dalam kesehatan juga. Nah, oke. Terus ngomongin tentang dampak nih, boleh sekalian dijelasin nggak sih dampak-dampak dari narkoba yang lebih jelas? Gitu? Nah, boleh dong, Bapak. Tadi kan udah nih dampak positifnya, sekarang dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya itu narkoba itu sering banget disalahgunain sama oknum-oknum yang menggunakan narkoba itu untuk penghilang stres gitu. Wah, berarti narkoba itu dampak negatifnya serem ya? Tapi boleh nambahin nggak ya? Wah, Pertama mau nambahin teman-teman. Nah, bingung nih, kenapa sih mereka tuh yang bosan atau stres itu kenapa sih malah biasanya ke sana yang hal negatif? Kenapa mereka tuh nggak ngelakuin kegiatan yang lebih positif? Salah satu contohnya itu sosialisasi, kampanye dan terutama gabung KSK tentunya.
Dari tadi nih kayaknya promosi mulu nih. harus Nah, promosi. Kalian tuh kayak anak KSPAN banget berarti ya. Bangga dong, bangga jadi anak KSPAN. Sambil kita relax ya, Iya. kita bahas dulu nih kenapa sih kalian tuh bangga banget sama KSPAN? Emang di KSPAN tuh kalian tuh ngapain aja? Kalian jangan salah nih. Nah, di KSPAN itu nggak ngebosin loh, sama sekali nggak ngebosin. Itu seru banget karena di KSPAN itu kita nambah pengalaman, nambah teman, bahkan nambah wawasan loh Kak Dea. Wah, berarti banyak banget hal positif yang bisa kita Banget, petik salah satu hal dari positif. KSPAN. Wah. Terus kira-kira program apa aja sih yang udah kalian laksanain sampai kalian bangga banget kayak gitu? Berarti mau jelasin yang udah dong. kita laksanain. Nah, jadi program-program yang telah dilaksanakan oleh KSPAN Putra Dharma Laksana itu seperti lomba yang kemarin kita adain ini. Ya, itu lomba rem tabak. Wah, ini pas banget nih ada yang nanya teman-teman. Bagus Prema. Katanya gini, Kak, apa sih kamar rem tabak? Wah, boleh sekalian dijelasin. Jadi rem tabak apa guys? Respan maju tanpa narkoba. Wah, berarti KSPAN ini kalian lebih fokus ke narkoba ya? Betul. Terus selain lomba itu, kalian tuh ada bikin program apa aja? Nah, kita juga udah ngelakuin sosialisasi ya ke kelas-kelas. Wah, Ada lagi nih Kak Dia. Wah, ada lagi teman-teman. Nah, salah satu kegiatan yang udah kita lakuin tuh juga ada membuat iklan loh Kak Dia. Hebat banget pokoknya, kita buat iklan setiap bulannya itu pasti ada iklan. Dan kita juga ngambil iklan itu setiap jam istirahat, tentunya ngambil tema narkoba. Wah, berarti gitu ya teman-teman. Terus sekalian kita tanya jawab nih. Ada yang nanya. Ya, silakan. Dari Kak Bunga. Terus dari SMP lah. Apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan? Bisa. Apa itu? Pakai tahap rehabilitasi. Jadi kita kita pengobatannya itu secara pelan-pelan, nggak menjiplak kan ya, apapun itu nggak bisa ngejiplak dong. Tapi sebelum itu bisa juga kita edukasi tentunya. Ya, ada edukasi, Kita kasih tahu nih bahayanya mengonsumsi alkohol sama narkoba itu apa, biar mereka itu juga sadar. Ya. Nah, terus kemarin aku ada dengar kayak katanya anak KSPAN itu ada bikin iklan ya. Ya, iklan yang baru tadi pernah disebutin iklan, kita ngambil topiknya itu setiap bulannya atau 3 bulan sekali itu kita rubah topik ya, biar mereka juga tahu nih nggak narkoba mulu, tapi ada materi lain juga di KSPAN kita. Iya. Wah, berarti KSPAN ini termasuk aktif ya untuk menghilangkan generasi narkoba. Harus nyiptain generasi emas tanpa narkoba. Semangat banget nih teman-teman. Kalian harus semangat. nonton nih. Wah, bagus banget ya semangat kalian ya. Mudah-mudahan kita dari lingkungan sekolah dulu deh. Baru kita ke lingkungan sekitar. Ya, oke. Terus habis itu kemarin aku ada dengar berita. Katanya ada orang luar negeri nih bawa sabu kayaknya ke Indonesia. Bisa ya? Nah, Segitunya banget ya. Kok bisa? Aku mau nanya sih, kok bisa gitu? Padahal nih ya, di bandara tuh kamarnya udah ketat banget kan ya. Itu namanya kecannya sampai di luar nalar gitu, ide-idenya pasti nih. Mungkin salah satu metodenya tuh dia makan gitu, telan gitu kan. Astaga, kesannya makan plastik nggak sih? Makan plastik Demi konsumsi narkoba makan plastik loh. Itu demi menyembunyikan ya. Wah, berarti akal mereka tuh di luar nalar. Ya, di luar nalar. Kayak katanya ada juga yang disembunyiin di dalam S3 banget ya. S3 banget ya, sampai-sampai ya. Nah, itu dia teman-teman. Orang yang udah kecanduan itu dia tuh nggak pernah mikir gimana sih, pokoknya dia harus dapat narkoba,
Bahkan ya ada yang menghalalkan segala sesuatu tuh mereka pakai jarum suntik nih. Mereka kan beli narkoba. Cuma uangnya itu udah habis karena terus-terusan beli narkoba. Jadi dia malah pakai jarum suntik buat tusuk-tusuk tangannya nih biar keluar darah. Habis itu darahnya itu dihisap Duh, kok segitunya sampai banget nyakitin ya, diri sendiri loh. Wah, itu sih udah nyakitin diri sendiri. Apalagi kalau bergantian jarum suntik bisa nyebabin apa teman-teman? HIV. Wah, apalagi HIV itu penyakit yang susah banget disembuhkan ya teman-teman. Iya. Wah, parah banget sih teman-teman. Jadi makanya dari tadi saya selalu bilang jangan pernah luapin apapun ke narkoba. Boleh mengenal tapi mencegah. Itu kayak tagline kita hari ini nih, mengenal untuk mencegah. Ya, jadi kita itu pelajari apa sih narkoba, gimana sih narkoba, apa bahayanya, apa positifnya. Nanti kita pilih tuh, kira-kira cocok nggak sih kita mengonsumsi itu? Kalau sekiranya nggak cocok, mending nggak usah. Ya itu. Karena lebih baik kita beli makanan-makanan yang lebih berkhasiat Ya. yang lebih bergizi gitu. Nah, terus habis itu aku mau nanya juga. Ya boleh. Nah, bahas-bahas tentang KSPAN nih. KSPAN kan narkoba gitu. Nah, kemarin aku ada dengar kabar tuh katanya narkoba tuh dijadiin bentuk cair. Ini yang lagi trending kali ya. Iya, aku jadinya tuh jadi takut minum yang cair-cair itu, takut diisi narkoba gitu. Menurut kalian tuh gimana? Jadi gini nih, mungkin ya di sekitar kita tuh anak remaja sekarang tuh kan gampang bosan. Nah, mereka malah ngalihin kebosanan mereka tuh pakai hal negatif, pakai tulis itu vape gitu tuh. Nah, sebenarnya tuh itu salah satu kegiatan yang negatif banget sih. Gak usah sih yang pakai yang gitu, mereka kira mereka keren ya, padahal nyatanya biasa aja. Apalagi sekarang pengguna vape itu di bawah umur Ya, semua ya. sampai umur belasan, sampai orang SMP gitu loh. Parah banget. Tuh, apalagi kalau mereka udah kecanduan teman-teman itu sembuhnya belum susah. Mending pakai kegiatan yang lebih positif. Nah, apalagi masih banyak lah kita tuh kayak harus mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Ya, Nggak semua hal itu harus kita luapkan. Mungkin mereka tuh bilang itu ketenangan gitu sih katanya. nggak semua sih kadang dari hal negatif, ada juga yang hal positif. Bahkan ya, kalau misalnya kalian lagi ada masalah, kalian tuh bisa konseling sama KSPAN kita bakal kasih saran, dan kita juga bakalan belajar bareng-bareng. Wah, terus habis itu nih, dari tadi kan kalian kayak KSPAN kita, kayak KSPAN kita. Nah, kira-kira kedepannya nih buat KSPAN kayak gimana sih? Atau mungkin pengalaman terbaik yang ada di KSPAN? Pengalaman kali ya, karena pengalaman pulang itu luar biasa banget di KSPAN. Bentar nih, sebelum itu bagi teman-teman yang mau nanya ya bisa chat di live kita. Ya, kita bakalan jawab. Oke, Lanjut ya. lanjut. Nih, jadi dulunya nih Purnami tuh ikut KSPAN tuh karena awalnya KSPAN tuh hebat banget gitu, jadi ikut KSPAN. Bahkan ya di KSPAN tuh gara-gara KSPAN tuh Purnami bakal punya teman dari luar sekolah gitu, dari luar daerah gitu. Bahkan di KSPAN Purnami belajar banyak materi, banyak pengetahuan umum gitu loh ada. Jadi nggak stuck di situ-situ aja. Wah, berarti pengalaman Purnami di KSPAN ini luas banget ya? Ya, Kira-kira kamu pernah ikut kegiatan apa aja sih? pernah ikut kegiatan lembura gitu, kayak apa sih namanya, jambore gitu kak, ya pernah ikut. Wah, jadi gitu. Kayaknya dulu di Singaraja ya? Ya, Di Semantiara. KSPAN Semantiara. Benar-benar. Bentar nih aku mau baca-baca pertanyaan dulu. Kayaknya udah banyak nih yang nanya. Apa aja sih pertanyaannya? Wah, ini ada yang nanya nih. Pak Ade, wah kayaknya ini pembina Lampung Diksa deh. Halo, Pak Ade. Wah, Pak Ade pertanyaannya bagus banget. Kalau nge-vape itu termasuk jenis narkoba atau apa ya? Wah,
jawab. Ayo. Ini yang mau bantu jawab. Wah, Ratih nih. Nih Pak Ade, Ratih mau jawab pertanyaan Pak Ade nih. Oke, jadi tadi apa pertanyaannya? Ngelik, ya, termasuk jenis narkoba atau apa ya? Nah, jadi ngelem itu jelas-jelas termasuk ke dalam jenis narkotika yang sudah saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Gitu. Ya, tentang narkotika. Jadi dia termasuk ke dalam narkoba jenis narkotika. Wah, Itu berarti menurut saya ya, mohon maaf. Saya ada salah. Wah, berarti ngelem itu berarti termasuk narkoba jenis narkotika Pak Ade. Nah, terus habis itu ini ada yang nanya lagi nih. Bentar, mana ya? Oh ini udah. Oh tadi ada yang nanya jenis narkoba di Putu Bayu Adiantara. Ada yang nanya, Oke. jenis narkoba itu apa aja? Nah, tadi kan Ratu udah menjelaskan yang paling populer ya, atau kasusnya terbanyak. Tapi selain itu, contoh-contoh atau jenis narkoba itu masih banyak loh. Nah, jadi contohnya itu tadi kan sabu-sabu, ganja, terus ada kokain, morfin, dan opium. Wah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jenisnya itu banyak sebenarnya. Kalau disebutin satu persatu capek ya. Ya, makanya tadi disebutin yang paling populer aja. Yang paling populer itu sabu, ya. Yang baru apa ya, marak di negara kita lah. digunakan Ya, bagi yang mau tanya bisa ini ya, ketik di live ya. Nah, kita lanjut ke pengalaman nih. Tadi kan Purnami udah jadiin pengalaman ya. Oke, terus nanti ada pengalaman mungkin di Kaspat gitu. Ada, jadi setelah saya masuk SKKS PAN, saya lebih bisa untuk berorganisasi. Yang sebelumnya mungkin malu-malu untuk ngomong sama orang, terus sekarang diberi kesempatan untuk share ilmu-ilmu bareng teman-teman. Itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Ya, jadi KS PAN itu bisa dijadikan untuk pengalaman berorganisasi. Jadi untuk ajang memberanikan diri. Berarti Ratih ini orang yang belajar percaya diri ya. Berarti dulu Ratih itu orangnya pendiam, malu-malu. Ya. Berarti di KS PAN itu Ratih belajar mungkin ngomong, public speaking teman-teman. Jadi di KS PAN itu emang kita tuh nggak belajar full materi. Kita itu belajar materi, tapi didampingi dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang melatih diri istilahnya. Bahkan kayak dulu Kak Istan kita ada outbound, betul, jejak kita ya. Oke, terus habis itu wah Pak Ade nih melambai-lambai, wah Kak Opi hadir. Halo Kak Opi, halo. Wah Kak Opi hadir nih teman-teman. Nah, terus habis itu nih, bahas tentang pengalaman juga. Sinda ada nggak pengalaman di KS-PAN? Wah, ada nih teman-teman. Apa nih kira-kira pengalamannya? Nah, aku juga nih sama kayak Karate, baru juga masuk KS-PAN gitu. Aku waktu ini ada pengalaman pelantikan gitu, pelantikan pengurusan gitu. Aku nyanyi Mas KS-PAN ya waktu ini. Bagus banget ya. Terus juga ikut serta dalam pembuatan proposal waktu lomba kabarnya itu udah jadi panitia. Iya. Wah, pintar banget. Padahal Sinda ini baru kelas 7 ya. Iya. Dia udah berani lah istilahnya. Karena apa teman-teman? Di sini itu kita nggak pernah membedakan antara kakak kelas dan adik kelas. Semua sama di dalam kita. Oke, nah, ayo ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Atau apa gitu nanya tentang KS-PAN kami mungkin. Nah, terus habis itu tadi juga Sinda bilang ada nyanyi gitu. Berarti Sinda tuh udah berani tampil ya sekarang. Berarti dulu Sinda itu pemalu. Kayaknya semuanya gitu ya. Semuanya gitu ya berarti. Nah, terus habis itu selain kenapa sih kalian milih KS-PAN? Awal mulanya tuh gimana? Pengen ikut-ikutan teman apa gimana sih? Dari hati sih sebenarnya ikut KS-PAN.
nggak kayak gitu, karena biasanya orang yang ikut-ikutan tuh nggak selamanya dia mau berkembang gitu loh, bahkan nge-smart gitu-gitu aja. Jadi kita bertiga murni dari inti Ispan. Berarti jiwa-jiwanya memang jiwa-jiwa KSPAN. Iya. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih impian buat KSPAN itu, atau mungkin ingin memimpin atau apa gitu untuk KSPAN ke depannya lah? Langsung kalau udah ada ya kita bahkan nyalon diri jadi pengurus KSPAN. Wah teman-teman, harus diapresiasi nih yang kayak gini. Apalagi bentar lagi aku mau purna ya. Kak Iya, Bella sedih banget nih. Nah, terus habis itu kira-kira jabatan apa nih yang kalian pengen? Ya, nanti udah deh. Pak umum aja nggak apa. Wah, jadi ketua ya teman-teman. Iya, Pak umum. Gak apa-apa sih, kita tuh harus sama-sama belajar. Ya, Terus habis itu tadi kan kalian ada bahas lomba. Nah, tapi kalian belum ada bahas lomba apa aja sih yang kalian adain? kira-kira bantu jawab ya. Iya. Nah, jadi di dalam lomba Retnala ini ada lomba menggambar poster dengan tema narkoba loh. Wah. Terus saya juga lihat di sana banyak banget ya anak-anak yang punya kemampuan dalam skill menggambar, bagus-bagus banget gambarnya. Terus ada lomba dance war on drugs. Terus ada lomba teater yang temanya juga narkoba. Wih, seru banget kayaknya. Seru. Aduh, hebat banget sih. Terus habis itu katanya kalian nih bakal ini ya, bagi kelompok buat 3 menit berguna gitu katanya sih. Iya benar Kak ya, kita bakal bagi kelompok juga. Itu salah satu gimana ya rencana yang bakalan kita laksanain setelah ini. Wih, berarti kalian akan ngomong nih di depan banyak orang ya istilahnya ya. Ya itulah namanya melatih kemampuan diri sendiri. Ya. Ya. Berapa sih anggota KSPAN di KSPAN Respan ini teman-teman? Dan totalnya anggota KSPAN Putra dan Malaksa itu udah ada 100, bahkan mungkin 105 orang ya. Nah, lebih bisa. Wow, 105 orang nih teman-teman. Kalau kalian juga mau gabung boleh banget sih. Kita belajar sama-sama, menambah ilmu sama-sama. Bahkan kita juga nggak selamanya belajar, ada juga bermain, tapi sambil menambah ilmu kan ya. Kayak gitu. Terus habis itu kan kita gini berbincang-bincang nih, kan materinya narkoba. Nah, kira-kira kalian ada keinginan buat melanjutin berbincang-bincang ini nggak sih? Ada. Rencananya kita juga mau lanjutin ini dengan topik yang berbeda. Jadi topiknya nggak begitu aja, ada topik lain kan ya, biar lebih seru. Topik apa tuh? Kita rencananya mau ambil yang kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Wah, Bukan berarti remaja nakal-nakal ya. beda itu. Terus habis itu bahas tentang narkoba nih. Kalau menurut kalian itu narkoba itu sebenarnya itu berasal dari mana sih? Kayak misal kenapa harus diedarkan? Ada yang bisa bantu? Atau mungkin kayak misal nih, kan narkoba itu diedarkan nih sama pengedar. Kenapa apa pecandunya itu bisa tahu kalau pengedarnya itu menjual? Jadi gini, bisa aja kecanggihan teknologi. Bahkan dia saling kontak mungkin di antara pengedar satu dengan pengedar yang lain. Bahkan ada juga yang coba-coba pakai gitu loh Kak ya. Jadi, terusan nih, aku harus lebih gini nih, kenapa pakai narkoba? Jadi aku mau beli deh terus-terusan. Bentar, Kak Opi ada komen gitu. Wah, Sempurna banget komennya nih, Kak ini. KSPAN itu tugas mulia. Selain belajar kesehatan, kalian membantu pemerintah mengurangi kasus HIV baru pada remaja. Gimana cara kalian pribadi membagi ilmu tentang HIV ke teman sendiri? Pertanyaan ini teman-teman ternyata. wow. Walaupun nggak terkait dalam topik kita ya Kak Opi, kita akan jawab. Ya, kita akan bahas sedikit aja tapi biar nggak terlalu melenceng ya topiknya. Nah, oke, siapa mau jawab? Gimana caranya untuk membagi ilmu tentang
tentang HIV ke teman sendiri. Nah, biasanya teman saya ya biasanya Ya. kita ngobrol kan, bahkan mereka nggak sadar nih, mereka juga termasuk ngomongin tentang HIV. Mungkin dalam perbincangan ringan, kita sosialisasi mungkin, dan juga ada juga nih tentang edukasi penyebaran HIV biar nggak meluas gitu. Jadi pakai sebenarnya caranya tuh gampang. Kita ngobrol tuh bahkan kita nggak sadar loh kita udah ngomongin tentang HIV, Udah berbagi ilmu. Iya. Tapi sebenarnya sih aku juga udah pernah loh bagi ilmu tentang HIV, tapi kayak cuma ke teman-teman kelas gitu, kayak misal dulu nih ya waktu kelas 8 nih ada teman yang nanya, ya HIV itu apa sih? Tapi kan aku belum tahu tuh. Terus aku nyari di Google tuh, oh ternyata bukan imunodeficiency tuh. Nah terus habis itu aku pelajari lebih lanjut tuh tentang HIV. Kan itu masa COVID ya. KS-PAN kita kan belum berkembang gitu, tapi semenjak KS-PAN kita berkembang teman-teman, aku langsung gabung KS-PAN teman-teman. Dan di situ, materi HIV itu banyak banget. Meluas, sebenarnya Iya, meluas banget. benar. Dan dari situ dari awal aku cuma ngobrol sama teman, berbincang sama teman, jadi bisa ke semua siswa sekolah loh. Kita Keren. masuk ke kelas-kelas ya. Wah, Iya. itu salah satu pengalaman dan cara dari KS-PAN kita sih Kak Obi. Iya gitu. Nah, Kak Obi nanyanya juga bagus nih. Wah. Nanti kita akan lebih semangat sosialisasi ya mungkin. Kan kemarin kita udah sosialisasi narkoba juga. Nanti kita Semoga kita secepatnya bisa sosialisasi tentang HIV, bahkan pubertas juga. ya pubertas, habis itu perencanaan hidup juga. Iya, bisa. Terus lanjut lagi nih pengalamannya. Atau kalau boleh tadi kan kalian kayaknya seru banget tuh nyebut apa 2H, 2S, 1T, 1O. Nah, aku mau tahu nih contoh dari H itu hirup. Misal hirup tuh nggak apa sih narkoba yang dihirup tuh? Nanti mau bantu tentang ini. Oke, jadi yang dihirup itu contohnya seperti kokain. Lalu yang dihisap seperti rokok ya, sama sabu. Terus yang ditelan itu ada yang namanya ekstasi atau pil-pilan ya. Bentar, ada yang nanya tentang HIV. Tentang HIV nih teman-teman. Gini, Kak, kalau udah kena virus HIV dan sudah berhubungan badan, gimana caranya agar bisa menghentikan penyalurannya? Maaf jika terlalu lancang mengatakan hal seperti itu Kak untuk umur yang segini. Wah, sebenarnya tidak lancang ya, itu tuh wajar ya, karena ini adalah apa ya, kayak ilmu lah, wawasan. Nah, jadi siapa mau jelasin? Oke, nanti ya. Jadi pencegahannya itu kalau misalnya berhubungan badan ya kita bisa setia sama pasangan, jadi nggak gonta-ganti pasangan. Tuh, dengar teman-teman. Jadi orang itu harus setia. Wah, jangan pernah jadi playboy ya, biasanya cowok-cowok nih playboy. Dan juga cara pengobatannya pakai obat-obatan atau pil. Obat-obatan atau pil. Terkait obat-obatan nih. Dulu di apotek itu sebelum gini tuh bayar obatnya. Tapi sekarang kayaknya udah gratis ya. Ya betul. Tapi aduh, bilangnya itu malunya setengah mati. Makanya karena itu kita tuh harus cegah penyakit HIV juga. Nama obatnya itu ARV. Wah, nama obatnya ARV teman-teman. Itu udah gitu aja. Oke. Ini Ocan yang nanya kelas 8I. Ocan kayak minuman ya. Ocan. Terus habis wah sayang sekali teman-teman. Udah ada arahan stop ini teman-teman. Waktunya habis. Udah kan belum ngobrolnya nih. Kita kasih ini dulu nggak sih? Penutup. Oke, boleh. Jadi pada dasarnya dari yang kedua ya. Jadi pada dasarnya jangan pernah bermain narkoba ya teman-teman. Saran dari aku,
jangan pernah pakai narkoba, bahkan itu cuma hal yang kecil kayak vape, rokok. Jangan sampai teman-teman, karena itu tuh hal kecil yang sangat berbahaya sebenarnya bagi tubuh kalian gitu loh. Oleh karena itu tolong banget ya, setolong-tolongnya nih, ayo kita kurangi penggunaan narkoba. Stop narkoba teman-teman. Nah, ada yang mau nambahin nggak nih? Ada yang mau nambahin apa aja? Oke, ada yang mau nambahin. Oke, jadi kita sebagai generasi muda itu nggak seharusnya kita melampiaskan kesuksesan kita, kebosanan kita itu ke hal-hal negatif, boleh ke hal positif juga. Jadi udah deh, nggak usah coba-coba pakai yang namanya narkoba. Mungkin semoga kalian bisa tahu bahayanya narkoba setelah kita menjelaskan tadi secara singkat ya, sambil bincang-bincang hangat juga. Wah, selain materi narkoba juga kita ada tadi bahas sedikit tentang HIV ya. Nah, sebelum itu juga kita minta maaf karena tadi ada kesalahan teknis ya, yang Baik disengaja maupun tidak sengaja. nah karena Instagram kita juga mendadak error Ya, dari dalam. Oke. Apabila kita ada salah kata juga mohon dimaafin nih. Dan terima kasih untuk pembina KS Tanggap Uniksa, Pak Ade ya yang udah setia nonton dari tadi. Kak Opik juga, teman-teman dari Lab Uniksa, dari SMP Kita Mani tadi ya. Ada yang dari mana aja tadi? Wih, banyak banget pokoknya. Kita terima kasih banyak Ya, dan terima nonton kasih. live dari kami ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan kalian. Gitu. Oke, teman-teman, kayaknya waktunya juga udah mepet ya. Kita tutup gak sih? Sebenarnya sedih ya. Sedih banget. Nggak rela sih Nggak rela. Tapi jangan Oke. sedih dulu. Ya. Kita akan berbincang-bincang lagi minggu depan dengan topik kenakalan remaja. Wah, itu seru banget sih. Sangat seru. Oke, tunggu ya teman-teman. Jangan sampai lewatin live-nya. Karena di situ kita kan sama sih berbagi ilmu ya teman-teman. Oke, kiranya sekian mungkin. Saya sebagai moderator meminta maaf juga apabila ada sedikit lancang atau mungkin ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke, kita tutup yuk teman-teman. Oh, Santi, Om. Bye-bye.